Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang akhlak terhadap ilmu dan guru, yang beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Aji Alpiandi sebagai moderator, Mutiara Indah Pratiwi sebagai pemateri, Ripkoh Ajkia sebagai pemateri, Risti Rahmawati sebagai pemateri, Yulianti Solihah sebagai pemateri juga. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Yang pertama, pengertian akhlak. Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak atau huluk. Kata huluk itu sendiri mempunyai bermacam-macam arti, tergantung pada masdar yang digunakan. Dalam bahasan kali ini diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Menurut istilahnya, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Sedangkan dalam KBBI, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Hukum dalam menuntut ilmu. Kewajiban ataupun perintah untuk menuntut ilmu terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya menuntut ilmu adalah fardu bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bari. Nah, dari hadis tersebut kita memperoleh pengertian bahwa Islam mewajibkan pemeluknya agar menjadi orang yang berilmu, berpengetahuan, mengetahui segala kemaslahatan dan jalan kemanfaatan, menyelami hakikat alam, dapat meninjau dan menganalisa segala pengalaman yang didapati oleh umat yang lalu, baik yang berhubungan dengan akidah maupun ibadah, baik yang berhubungan soal-soal keduniaan maupun segala kebutuhan hidup. Ilmu yang diamalkan sesuai dengan perintah-perintah syara. Hukum perintah menuntut ilmu itu ada kalanya wajib ain dan ada kalanya wajib kifayah. Ilmu yang hukumnya wajib kifayah untuk dipelajari ialah ilmu-ilmu yang hanya menjadi pelengkap, misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, dan sebagainya. Sedangkan ilmu yang wajib ain untuk dipelajari oleh mukallaf yaitu yang perlu diketahui untuk meluruskan akidah yang wajib dipercaya oleh seluruh muslimin dan yang perlu diketahui untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang difardukan diantaranya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Selanjutnya, terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan ilmu ataupun menuntut ilmu. Di antaranya, ilmu merupakan tanda kebaikan Allah kepada seseorang. Hadisnya, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, maka Allah akan membuat dia paham dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Hadisnya, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, malaikat akan membentangkan sayap terhadap penuntut ilmu. Hadisnya, sesungguhnya para malaikat benar-benar membentangkan sayapnya karena ridho atas apa yang dicarinya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Risti Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keutamaan menuntut ilmu. Ilmu didahulukan sebelum amal, kemudian ditunjukkan dan dimudahkan untuk meniti jalan menuju surga, merupakan tanda bahwa seseorang dikehendaki atasnya kebaikan oleh Allah. Kemudian para malaikat membentangkan sayap-sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Kemudian dimintakan ampunan oleh seluruh penduduk langit dan bumi, bahkan ikan-ikan di lautan. Ulama atau orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Para nabi hanya mewariskan ilmu, tiada yang lain. Kemudian barang siapa yang mengambil ilmu, berarti ia telah mengambil bagian yang banyak. Adapun yang selanjutnya, akhlak muslim dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajah." Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu agama beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ilmu merupakan sarana utama menuju kebahagiaan.
yang abadi. Ilmu merupakan pondasi yang utama sebelum berkata-kata dan berbuat. Dengan ilmu, manusia dapat memiliki peradaban dan kebudayaan. Dengan ilmu, manusia dapat memperoleh kehidupan dunia, dan dengan ilmu pula manusia menggapai kehidupan akhirat. Oleh karena itu, begitu pentingnya ilmu bagi kehidupan seseorang. Nah, kemudian ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan utlubul ilman minal mahdi ilal lahdi, yaitu yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu. Hal itu dikarenakan ilmu memang sangatlah penting, seperti yang difirmankan Allah pada ayat yang tadi sudah dibacakan. Dengan ilmu, derajat kita akan terangkat baik di mata Allah maupun di mata manusia. Baik dan buruknya sebuah ilmu bukan karena ilmunya, melainkan karena niat ataupun tujuan si pemilik ilmu. Ibaratnya gini, ibaratnya sebuah pisau. Itu tuh tergantung dengan siapa yang memilikinya. Jika pisau tersebut dimiliki oleh orang jahat, maka pisau tersebut bisa digunakan untuk membunuh, merampok, ataupun mencuri. Tetapi, jika dimiliki oleh orang baik, maka pisau tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang positif seperti memotong hewan kurban, mengiris bawang, ataupun membelah ikan. Dan salah satu amalan yang tidak terputus sampai kita mati yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah bersabda pada hadis riwayat Muslim yang artinya yaitu apabila seorang keturunan Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga seorang anak yang solih yang mendoakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang adab terhadap pelajaran atau ilmu. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah ketika memulai belajar. Yang kedua, diniatkan bahwa belajar atau menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan diri dan orang lain di lingkungannya. Yang ketiga, menghormati dan memuliakan buku pelajaran kitab dengan tulus dan ikhlas. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kerapihan buku pelajaran kitab. Yang kelima, meletakkan buku pelajaran kitab di tempat yang baik dan terhormat. Yang keenam, tekun dan kontinu dalam memahami pelajaran ilmu. Yang ketujuh, membiasakan diri menghafal pelajaran dan menjaga hafalan. Kedelapan, selalu menulis atau mencatat pelajaran ilmu yang diperoleh. Kesembilan, meneliti sumber dan isi pelajaran ilmu yang ada dalam buku atau kitab. Kesepuluh, bersikap adil terhadap isi pelajaran ilmu yang ada dalam buku atau kitab. Dan yang terakhir, menjauhkan sifat malu yang berlebihan dalam proses memahami suatu pelajaran atau ilmu. Adab murid kepada guru. Yang pertama, menghormati dan memuliakan guru dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, tunduk dan patuh terhadap perintah dan nasihat guru. Yang ketiga, jujur dan setia bersama guru. Yang keempat, bersikap rendah hati, lembut, dan santun kepada guru. Yang kelima, hendaknya memaafkan guru ketika beliau melakukan suatu kesalahan. Yang keenam, tidak menjelek-jelekan dan tidak memfitnah guru. Ketujuh, tidak mengkhianati dan tidak menyakiti hati guru. Yang kedelapan, selalu berusaha menyenangkan hati guru. Kesembilan, memanggil guru dengan panggilan yang disukainya. Kesepuluh, berusaha menyukai apa yang disukai oleh guru. Kesebelas, tidak berjalan di depan guru ketika berjalan bersamanya. 12, tidak berbahak-bahak di depan guru. Ke-13, tidak meninggalkan suara ketika berbicara dengan guru. Dan yang terakhir, selalu duduk dalam sikap sopan. Keberhasilan dan kemudahan dalam proses menuntut ilmu terletak pada kelakuan baik adab si penuntut ilmu, terutama adab kepada guru. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Aku ibarat budak dari seorang yang mengajarkanku, walaupun hanya 1 huruf.
Perkataan Ali ini merupakan ungkapan bahwa begitu besarnya penghormatan beliau kepada guru. Khalifah Harun ar-Rasyid pernah mengirimkan putranya untuk belajar kepada Syekh Bahanuddin. Beliau suatu saat ketika Khalifah berkunjung untuk menemui putranya yang sedang belajar, Khalifah melihat putranya itu sedang menuangkan air wudhu untuk Syekh. Lalu Khalifah berkata kepada putranya, "Wahai anakku, kenapa engkau menggunakan tangan kananmu untuk menuangkan air, sementara tangan kirimu untuk dibiarkan diam? Gunakanlah kedua tanganmu, yang satu untuk menuangkan air dan yang satu lagi untuk membasuh kaki gurumu." Subhanallah, begitu tegas Khalifah mendidik anaknya agar hormat kepada gurunya. Orang yang akan memperoleh kemudahan dalam menuntut ilmu yaitu 1. Taat beribadah, rajin bangun malam untuk sholat tahajud dan tafakur. 2. Tidak membuat maksiat. 3. Mulia menghormati guru, adab murid kepada guru. Mulia menghormati sahabat, adab murid kepada semua murid. 5. Menghormati kitab dan buku, adab murid kepada pelajar. 6. Sering bergaul atau berdiskusi dengan ulama, memuliakan ulama. Kesimpulan dari materi ini, kita memperoleh pengertian bahwa Islam mewajibkan pemeluknya untuk menjadi orang berilmu, berpengetahuan, mengetahui segala kemaslahatan dan jalan kemanfaatan. Orang berilmu memiliki banyak keutamaan. Dari dalam Al-Quran diterangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Baik atau buruknya sebuah ilmu bukan karena ilmunya, melainkan karena niat atau tujuan si pemilik ilmu. Ibarat pisau, tergantung siapa yang akan memilikinya. Adapun adab terhadap guru ialah kita harus senantiasa sopan dan melakukan hal-hal yang terpuji kepada guru tersebut. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7 yang menjelaskan tentang akhlak terhadap ilmu dan guru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.